Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yaitu pertemuan bisa dibilang pertemuan terakhir untuk materi, yaitu tentang materi ke-9, yaitu menggunakan LED dengan IFTTT, yaitu Google Assistant. Nah, jadi di sini IFTTT itu berfungsi untuk menghubungkan atau memerintahkan Blink, kemudian Blink akan memerintahkan node MCU seperti itu. Nah, di sini si IFTTT-nya itu ini nanti dihubungkan dengan Google Assistant, jadi dapat menggunakan perintah suara untuk menyalakan lampu, contohnya seperti itu. Nah, sekarang untuk di modul kan ini itu menggunakan Blink biasa ya, Blink Legacy, sedangkan kita itu menggunakan Blink IoT, di mana untuk Blink IoT itu sedikit berbeda dalam konfigurasinya, terlebih untuk link yang nanti ada di bawah. Nah, yang pertama ini yang kita harus tahu itu di mana di sini ada beberapa pin. Di sini kan ada D0 sampai D8 seperti biasa, tetapi di sini yang digunakan untuk konfigurasi Blink untuk menggunakan button seperti itu, dan juga untuk menggunakan IFTTT yaitu menggunakan pin GPIO. Jadi yang dibacanya, contoh kita menggunakan D1, yaitu yang digunakan pinnya itu GPIO 5. Nah, di sini kan node MCU ketika menggunakan Blink IoT kan sedikit ada bermasalah ya untuk di pin D2, D3, D2, D3 kalau tidak salah. Kemudian untuk D4 saya belum coba, tapi D5 di sini ternyata ada kekurangan juga untuk di Blink IoT. Itu D5 itu GPU 14 itu tidak tersedia entah kenapa. Tapi di D6 ada. Jadi D6, D7 itu ada. Seperti itu. D8 GPU 15 juga tidak ada. Nanti kita lihat di website di Blink Cloud-nya. Nah, untuk pertama-tama untuk konfigurasinya itu, jika di modul di sini kita bisa lihat itu membuat IFTTT, tetapi saya IFTTT-nya di akhir saja pembuatannya, yaitu pertama biasa kita konfigurasi ulang si Blink-nya, yaitu kita hubungkan kembali Blink-nya. Nah, di sini. Nah, perlu diperhatikan yaitu untuk account ini sih lebih biar mengurangi error. Takutnya tahu-tahu ada error, tapi untuk account ini udah pastikan Blink yang di cloud pasti sama dengan Blink yang di telepon kalian masing-masing. Kemudian untuk yang IFTTT diusahakan IFTTT juga diinstal di mobile phone kalian. Sebentar. Untuk di mobile phone kalian, nah seperti ini di mobile phone kalian tinggal search saja di sini. Kalian tinggal search saja di sini IFTTT. Ya, seperti ini. Kalian cari di sini udah ada IFTTT, kalian install. Ini perlu update, tidak terlalu update juga apa-apa, dan juga Google Assistant. Google Assistant ini wajib kalian install, dan juga pastinya Blink IoT tadi ya yang sudah kita gunakan. Nah, di sini terinstall 3 aplikasi ini, dan pastikan untuk IFTTT itu akunnya di sini, email ini harus sama dengan email yang di Google Assistant. Seperti itu, karena sebentar. Contoh. Nah, di sini. Nah, di sini saya menggunakan akun yang sama ya. Jadi yang Aperstio itu ya. Sini. Jadi jangan sampai beda akun, karena nanti perintahnya itu tidak akan direspon ketika kita mengetik di Google Assistant. Jadi harus sama akun antara Google Assistant ini dan IFTTT itu sama. Kemudian untuk Blink IoT juga kebetulan di sini saya sama. Jadi ketiga akun Blink IoT, IFTTT itu semuanya sama Google Assistant itu sama. Tapi sebetulnya di Blink Icon sih saya belum nyoba kalau beda, tapi diusahakan sama aja lah gitu biar mengurangi resikonya. Kemudian lanjut untuk Blink IoT-nya kita di sini. Di sini saya mulai baru ya, jadi template-nya kosong gitu. Saya boleh dari awal aja di template. Di sini saya gunakan contohnya IFTTT. Kemudian hardware nih saya ganti ke SP8266 seperti biasa. Koneksinya WiFi. Description-nya bebas mau di atau tidak. Kalau saya mah gak usah lah gitu ya. Kemudian lanjut ini sih nggak terlalu penting, metadata ntar data stream ya. Data stream ini wajib diisi. Data stream di sini itu adalah pin yang nanti akan digunakan
untuk button menyalakan, ini contohnya untuk menyalakan LED aja ya, karena di modulnya juga di sini itu, nah di sini untuk menyalakan LED saja contohnya ya. Nanti kalian bisa aplikasikan eh, untuk menyalakan sensor contohnya seperti itu ya. Nanti kalian bisa rubah-rubah karena bentuknya ini seperti data, hanya untuk merubah data stream. Nanti saya contohkan, saya lihatkan di sini data stream, karena di sini kalau virtual pin itu untuk mengirimkan data node MCU contohnya kayak DHT kemarin dari node MCU atau dari LDR contohnya itu, dari ya mengirimkan node MCU ke HP kalian. Itu berarti kan mengirimkan data dari sensor-sensor seperti DHT, LDR seperti itu kan potensio. Nah, itu pakai virtual pin. Nah, kalau ini sekarang itu kita akan mengirimkan perintah dari HP kita itu ke node MCU, kebalikannya dari kemarin seperti itu. Jadi kita pakainya pin digital. Di sini contoh aja karena kita menyalakan LED, kita kasih nama LED. Nah, pinnya di sini baru pin yang kita mau pakai di node MCU itu pin berapa? Contoh, saya mau menggunakan pin sebentar ya, biar paham. Nah, biar mudah difahami itu contohnya sini saya menggunakan D1. D1 itu di sini tertulis GPIO 5. Nah, D1 sini tertulisnya GPIO 5. Jadi otomatis di sini saya akan gunakan pin digital itu 5. Tapi kalian coloknya jangan di D5 tapi di D1 seperti itu. Contoh ya, nih. Saya juga di sini juga integer LED itu D1. Oke, seperti itu ya. Jadi saya colokin si LED-nya itu di D1. Saya colokinnya seperti itu. Nih untuk lihat ininya, nah, seperti itu ya. Ini ada D1 di sini. Nah, saya colokin di sini. Ini pakai yang ini ya, pakai yang lampu yang 4 yang merah ini yang besar. Seperti itu. Ini sisanya VCC sama ground. Hanya itu aja. Jadi saya menggunakan display kit aja biar gampang seperti itu. Nah, di sini terjadi LED D1 seperti biasa. Nah, ini nanti yang akan dirubah. Untuk pembuatan ini seperti biasa ya, jangan di seperti biasa seperti new. Ini example. Untuk pembuatannya example, habis itu blink, kalian ke blink, habis itu blink agent, habis itu ESP 8266 seperti itu. Nanti tinggal kalian klik. Nanti kan ada yang baru seperti ini. Oke. Sebentar. Oke, masih record. Nah, lanjut. Udah seperti ini. Nah, nanti kan kalian bikin codingannya, tinggal ditambahin, kalau tidak salah tinggal tambahin LED D1 ini. Terus kalian pin mode-nya, LED-nya itu menjadi output. Sudah, itu saja, sangat simple. Nah, tinggal nanti kalian ini harus disamain sama yang telah kalian buat. Nanti ini masih yang lama saya settingannya. Ini pin 5, ini nah pin modenya ganti jadi input. Oke. Terus ini bebas, ini mah mau warna apa aja, tinggal di create. Habis di create ini sudah cuma data stream saja, kita butuhnya cuma satu. Nah, nanti itu si FTTT itu nanti akan untuk merubah si nilainya ini, nilai si variabelnya ini 1 dan 0, karena kebetulan LED kan kalau nyala tuh 1, kalau mati kan 0 seperti itu. Kita save. Nah, setelah kita save, kita pergi ke sini, kita pergi ke search. Nah, di sini kan pasti kita akan menghubungkan lagi kan new device tapi from template seperti itu. Kita pilih templatenya apa, yang mana, yang tadi yang FTTT tadi kita buat seperti itu, kemudian kita create. Nah, setelah kita create baru di sini ada kode ya, di sini ada token dan lain-lain. Di sini kita copy aja, klik. Nah, udah kita copy ke clipboard, kita ke sini ke Arduino-nya, kita pindahin, kita control paste. Dah, seperti itu. Setelah itu kita upload. Kita tunggu upload hingga selesai. Nah, di sini sebelum-sebelumnya saya agak mengalami di sini tuh agak berubah ya si AutoCAD-nya, nanti pas setelah kita hubungkan dulu. Ntar kita tunggu dulu. Karena yang kita butuhkan di FTTT itu sebetulnya yang sangat penting adalah AutoCAD-nya ini. Blink AutoCAD-nya ini yang kita sangat butuhkan seperti itu. Kita tunggu dulu. Enggak 100%. Pastikan FTTT-nya itu di install ya, diinstal di HP kalian. Seperti itu. Sebentar. Nah, oke, baik. Nanti di sini.
Dipastikan sudah ini ya, sudah terinstall ya aplikasi FTT-nya, dan juga emailnya harus sama dengan Google Assistant-nya. Baik, di sini lanjut untuk nah ini sudah diupload. Baik, setelah sudah diupload seperti biasa baru kita konfigurasi melalui Blink IoT-nya. Nah, Blink IoT-nya kita pilih yang FTTT seperti itu. Nah, di sini di sini kita butuh yang tadi si Arduino-nya kita pilih ini. COM-nya kita pilih 11.500 biar bisa dibaca. Saya 115.200 bautnya. Nah, baik, di sini kita coba di setup dulu ya, karena ini kan belum ada ini ya, belum di setup si ininya. Kita ambil button di sini. Kita dipencet aja buttonnya, tangannya, kemudian seperti biasa klik LED seperti itu. Pindah ke switch saja biar mudah. Kemudian ini bebas mau warna apa aja. Nah, seperti itu. Setelah itu kembali. Nah, ini juga kembali. Nah, di sini nanti akan seperti ini. Nah, karena ini belum dihubungkan ya, jadi akan terjadi apa-apa. Klik titik 3 ini, titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, seperti itu. Kemudian pencet lagi. Nah, kemudian reconfigure. Are you sure? Oke. Proceed. Nah, di sini kita ready. Coba apakah akan terdeteksi. Nah, terdeteksi ya di sini ya, IFTTT 54. Terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi seperti kemarin pada pertemuan DHT, yaitu pada ya Kang Givari telah jelaskan, yaitu di mana. Nah, di sini nanti ada di sini dekat tombol USB ini nanti ada tombol namanya itu flash ya, flash. Kalian tekan 10 detik. Nanti seperti itu. Kalian tekan 10 detik, sampai di sini juga nanti ada peringatan. Kalau kalian tekannya dikit pasti ada nanti untuk mereset itu pakai 10 detik. Nah, kalian tekan 10 detik. Nah, ini pakai WiFi yang tersedia. Contoh di sini saya pakai yang ini aja. Nah, yang ini masukkan passwordnya, kemudian continue. Kemudian tunggu hingga terhubung. Nah, nanti di sini juga ada tuh ya, terhubung tuh. Kalian bisa baca di sini. Oke, tinggal exit. Tinggal kalian kembali. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita lihat dipakai kamera, apakah sudah berfungsi? Dicek dulu. Ini tambahannya ya. Nah, ya sudah jalan ya. Kemudian lanjut, baru kita akan konfigurasi si FTTT-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi FTTT-nya saya bisa kalian konfigurasi di mana? Di HP. Nah, seperti ini. Kalian tinggal pencet create. Nah, tapi biar gampang, ini biar gampang saja, biar simple, sekalian aja ya di browser gitu, biar kelihatannya lebih mudah. Enggak, lebih mudah juga sih maksudnya. Nah, kalau di browser kalian tinggal create, tinggal kalian create. Nah, di sini if this. Nah, ini if this jika, berarti kan jika. Nah, kita ini pakai Google Assistant. Di sini kita pakai Google Assistant. Nah, kalian gunakan yang simple saja. Nah, di sini what do you want to say? Apa yang kalian akan perintahkan seperti itu. Contohnya saja huruf kecil saja on LED. Misalkan ini opsional. Selain itu apa? Misalkan turn on LED misalkan. Terus misalkan apalagi dikasih 3 nih ya, tiga kali perintah, 3 perintah apa aja yang bakal menyalakan lampu, contohnya itu seperti itu. Ini nggak pakai bahasa Indonesia karena di sini language-nya cuma the English ya. Jadi boleh aja kalian di sininya pakai bahasa Indonesia boleh, tapi pengucapannya pasti agak aneh seperti itu. What do you want to assistant to say? Nah, ini ketika perintahnya dijalankan, nanti si Google Assistant itu pengen ngerespon apa ke kalian. Contohnya misalkan sini lampu nyala, misalkan lampu nyala guys, misalkan gitu ya, tapi mungkin bahasa Inggris ya, jadi agak aneh. Kemudian lampu nyala guys, kalian di create ya, triggernya di create, udah. Kemudian then that. Nah, di sini then that di sini
Jadi ketika kalian menyebutkan tadi on LED, maka apa yang akan dilakukan? Nah, disinilah gunanya si FTTT itu nanti akan menghubungkan ke Blink. Kemudian Blink nanti akan memerintahkan untuk menyalakan lampu ke node MCU-nya. Contohnya di sini ditambahkan pakainya apa nih servisnya? Pakai yang webhooks. Nah, pakai yang webhooks. Kalian klik, kalian make a web request. Nah, di sini. Ini yang dibutuhkan. URL-nya ini yang kalian butuhkan. Nah, URL-nya ini kita akan gunakan sebentar. Saya sudah menggunakan linknya. Saya sudah punya. Oh sorry. Kita duplikat saja di sini biar aman. Nah di sini ya. Ini berbeda dengan link yang ada di modul ya. Nah kalau di modul kan di sini webhook sama sebenarnya. Kemudian, nah ini yang digunakan. Kalau untuk yang ini legacy, tapi kita jangan gunakan ini karena kita yang IoT itu berbeda. Jadi saya gunakan yang, nah ini ya saya copy paste. Ini settingannya berbeda ya, sangat berbeda dari yang kemarin. Fungsinya sama, tapi perisi URL-nya berbeda. Saya kontrol paste di sini. Nah ini penjelasannya apa? Nah ini penjelasannya itu pertama HTTPS. Ini pasti kan kalian menggunakan webhook ya, web jadi basisnya. Di sini ini servernya. Ini itu Blink Cloud-nya. Kemudian ini SGP itu apa? Saya menggunakan server Singapura yang paling dekat aja. Banyak server yang lain, tapi takutnya ngaruhnya ke lambat ya, takutnya lambat perintahnya. Kemudian eksternal. Ini sudah bawaan API update. Nah ini pasti update, perintahnya pasti update. Tanda tanya, karena kita akan mengupdate nilai yang di sini. Sebentar. Nah ini pasti akan terakhir kali saya ini device info. Ini kan contoh SH ya terakhirnya. Coba dilihat dulu di sini apakah berubah atau tidak. Nah di sini berubah. Ini sedikit aneh. Si tokennya di sini, Blink out tokennya di sini kan ini saya perbesar ya. Blink token sini kan HSKDG ya, HSKDG H5 KDG. Dikira di sini dia berubah tuh ya, EN. Tadi kan kita pakai yang EN ini ya, tapi berubah kan. Nah, oleh karena itu biasanya saya ganti lagi di sini. Walaupun udah terhubung tapi saya ganti lagi. Karena emang suka berubah entah kenapa. Kalian ganti lagi aja biar bisa aman. Kalian compile lagi ya. Kalian masukkan lagi ke compiling sketch lagi ke si node MCU-nya. Kemudian, nah ini nanti yang Blink out token-nya ini kalian bisa copy paste di sini atau di sini juga ada nih out token di sini nih. Tinggal kalian copy aja karena kita butuhnya out token-nya aja di sini. Nah, ini pasti update ya karena kan kita akan mengupdate nilainya ya. Nilai si ini ya. Kalau di sini itu dia nilai di metadata atau data stream. Di sini lah kita akan merubahin dari 0 jadi 1. 1 kan nyala. Nah, di sini kita akan update. Nanti ada perintah di sini. Nah, token yang tadi kalian dapatkan, kalian copy paste di sini. Nah, kalian copy paste. Nah, ini pinnya D12 kan. Kalian ganti, ini bukan D12 karena kita menggunakannya tadi D5. Kita pakainya yang di sini, yang diinputin di sini pinnya bukan D. Kita kan colokinnya D1. Kita colokin D1 tapi kita inputkan pinnya di sini tuh pakai yang GPIO. Jadi kita tuliskan di sini D5. D5 sama dengan 1 untuk menyalakan kan. Metodenya pakai get. Nah, content type-nya kita isikan application JSON seperti itu. Nah, kalau yang dulu yang legacy itu dia pakai yang body, tapi kita nggak usah ngikut yang legacy, kita pakai yang IoT. Kemudian tinggal kalian create action. Tinggal kalian continue. Seperti ini. Bebas ini mau kalian aktifkan atau tidak notification, tinggal kalian finish. Kalian tunggu. Nah, seperti ini. On LED. Sudah ada ya. Sini IFTTT-nya kita lihat untuk di handphonenya. Sini juga pasti akan, karena ini belum ini ya belum ke update. Coba saya masuk lagi. Nah, udah ada. Seperti itu, ini sudah ada di IFTTT-nya. Nah, sebentar. Seperti ini sudah ada tokennya. Kita coba dulu. Tadi udah dirubah ya. Kita coba dulu
untuk si buttonnya dulu, karena tadi sempat kerubah si auto tokennya. Kita coba dulu, masih bisa. Nah, setelah itu kita matikan, posisi dalam keadaan mati lampunya. Coba kita Google Assistant sini. Nah, Google Assistant sini berhubung di sini mic-nya agak error saya tuh ya. Saya coba dulu ya. On LED. Nah, seperti itu. Jadi agak error bisa dibilang. Diketik saja boleh di sini. Nah, sini udah ada ketikan bekas saya. On LED. Apakah akan terhubung? Tuh ya, sudah ada ya. Lampu nyala, guys. Dia nyala. Lampunya juga nyala. Jadi pastikan blink out tokennya itu harus sama. Tadi memang sempat kerubah. Jadi entah kenapa itu otomatisnya dari blink, mungkin fungsi otomatisnya. Jadi cara ngecek laginya itu kayak saya, yaitu kalian kan tadi contohnya tadi diam di sini ya. Pas belum dihubungin kan tadi ke sini, kalian copy ke ininya, kalian copy ke sininya yang pertama itu, set udah gitu kalian compile, kalian hubungkan tadi ke HP blinknya. Nah, pas tadi saya keluar, saya pencet ini keluar gini, saya masuk lagi. Ternyata pas kita lihat device infonya di sini, si ininya berubah lagi nih, si HS ininya, si tokennya. Nah, ini kan kalau kayak gitu kalian copy lagi, kalian masukin lagi ke sini, ke sininya. Nah, ke Arduino sini, kalian kalian paste di sini. Kemudian kalian compile lagi, tapi kan tidak perlu dihubungkan lagi karena sudah terhubung. Itu enaknya. Itu udah terhubung kemudian. Nah, kemudian kalian tinggal copy tokennya yang di sini, kalian copy di sini, kalian gunakan di FTTT sini ya. Kalian gunakan FTTT. Kalau ini juga udah ada perintah, kalian tinggal setting di sini. Tinggal kalian setting di sini. Nah, di sini. Nah, ini harus sama. Token ini sama. Kemudian pinnya juga harus diperhatikan, D5 sama dengan 1-nya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita buat yang mana? Kita buat yang off LED-nya ya. Kita yang itu buat yang off LED. Saya buatnya di sini lagi, di handphone juga bisa, tidak ada masalah. Seperti itu. Sama Google Assistant misalkan. Saya percepat saja di sini. Misalkan off LED, atau misalkan kata saya turn off LED. Misalkan di sini LED mati bang, misalkan LED mati bang. Contoh. Tapi di sini pasti bahasanya nanti aneh. Kemudian kalian add di sini seperti tadi, sama webhook. Kalian klik, kemudian webhook, bikin di sini URL-nya pakai yang tadi aja. Oh, sorry. Sini Windows V. Nah, di sini tadi kalian pakai yang tadi define. Nah, ini pakai yang ini. Kayak HTTPS tadi, kalian rubah di sini pinnya itu pakai pin yang ini tadi, yang tokennya pakai token yang itu. Nah, tadi kan ini D12, ganti lagi jadi D5 karena kita pakainya GPIO 5, ingat-ingat itu. Kemudian sama dengan 1 ini untuk nyalakan. Kalau mati kan berarti kebalikannya itu 0. Itu 0. Nah, metodenya apa? Get pasti, kemudian pasti pilih application JSON seperti itu. Metode get. Walaupun di sini, kalau yang di sini kan metodenya put ya. Di sini tuh metodenya put. Ini yang dulu tuh metodenya put kalau nggak salah tuh. Tuh metodenya put. Tapi kalau yang di baru ini metodenya get gitu. Seperti itu. Kemudian di create actionnya. Kemudian di continue. Kemudian kalian finish seperti itu. Nah, di sini kondisinya nyala ya. Coba kita nah ini ya, seperti yang tadi. Coba saya misalkan pakai yang turn off LED misalkan ya. Pastikan tulisannya sama seperti yang tadi dibuat di FTT-nya. Contohnya ini ya, turn off LED, saya kirim. Nah, mati kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian mic HP-nya bagus ya, tinggal kalian perintahkan aja lewat Google Voice ya. Seperti itu. Ini untuk rangkaiannya. Sebetulnya itu saja untuk konfigurasinya. Tinggal kalian nanti uji pemahamannya juga. Buatlah program, nyalakan LED-nya hijau, kuning, merah,
biru. Ini berarti kan ada 4 perintah ya, LED hijau, kuning, merah, biru. Menyala menggunakan Google Assistant sesuai dengan kata warna yang diucapkan. Jadi contohnya on LED merah, kalian berarti bikin di sininya, begini kan di sini kan nyalakan lampu, misalkan jadi nyalakan lampu merah, misalkan seperti itu. Tapi karena di sini kan basicnya tuh kalau pakai Google Voice sih, kalau saran saya pakai bahasa Inggris, karena dia bisanya ngedeteksinya bahasa Inggris si FTT-nya. Takutnya kalau kalian pakai logatnya Indo, bisa jadi salah penafsiran seperti itu. Jadinya yang mau diomongin apa yang diketik sama Google-nya beda seperti itu kan. Nah, untuk itu kemudian ini berarti nyalain aja ya, karena di sini maksimal IFTT ini kebetulan kan karena kita pakainya gratisan, itu maksimalnya 5 5 perintah seperti itu. Jadi yang kita butuhin itu adalah 4 perintah karena merah, kuning, hijau, biru. Ya, merah, kuning, hijau, biru jadi hanya 4 perintah. Untuk menyalakan saja, otomatis di blinknya juga, ini biar bocoran biar gampang ngerjainnya, di blinknya juga itu pasti pakai 4 button. Kenapa? Kenapa nggak bisa satu button? Jadi emang karena emang ini si FTT-nya itu sangat membutuhkan si blinknya, karena yang sebetulnya yang FTT-nya itu sebetulnya cuman merubah si blink, merubah nilai blink. Tapi yang memerintahkan node MCU-nya ke node MCU-nya itu tetap blink seperti itu. Jadi tetap kalian butuh 4 button. Kemudian sebentar. Untuk pinnya itu karena di sini ada masalah untuk yang IoT ya, di mana D2 D3 itu kalau nggak salah dia itu terkena sistem. Jadi nggak kurang optimal digunain, dan juga untuk di blinknya di sini. Nah, ya untuk di blinknya di sini saya contoh aja ya di data streamnya. Saya coba ini dulu, coba dilihat dulu. Nah, pinnya di sini 5 ada use ya, udah dipakai ya. Ah, ini cuma ada 0, 1, 2, 3, 4, 6 sampai 13. Nah, sedangkan di sini kalau saya lihat di sini untuk pin GPIO yang bisa digunakan karena D2 D3 itu kalau nggak salah bermasalah. D2 D3. Tapi kalau di kalian tidak bermasalah pakai saja ya. GPIO 4 berarti GPIO 4 sampai GPIO 6 itu bermasalah. Jadi yang bisa itu kalau yang saya coba itu D1 bisa. D5 itu kebetulan di sini tidak ada pin 14 tuh, tidak ada di sini. Entah kenapa. Jadi mentok cuma 13. Entah kenapa seperti itu. Kemudian saya belum nyoba sih, belum tahu itu penggantinya apa. Lanjut ke D6. D6 ini bisa karena GPU 12, D6 bisa, D7 GPU 13. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa nih D7 misalkan GPU 3. Ah, ini GPU 3 itu kalau nggak salah RX ya. Oh, RX TX itu biasanya kalau nggak salah nggak bisa digunain deh. RX TX itu nggak bisa digunain. Jadi nah, D4 nggak tahu nih ya, saya belum nyoba D4. Nanti kalian coba aja. Jadi saran saya mungkin antara D1, D4, D5, D6, D6, D7, sorry, D6, D7, 12, 13. Karena D5 nggak ada nih, GPU 14 di sini tidak tersedia. Seperti itu ya. Jadi yang bisa digunakannya mungkin 4 pin itu ya, 4 pin itu aja. Sepertinya. Nanti kalian coba aja. Kalian kulik-kulik sendiri seperti itu. Di sini apakah ada lagi lanjutan D lagi? Oh enggak, ini S ya, pin S. Kita butuhnya pin digital. Seperti itu. Oh, belum nyoba sih RXTX dan pin S. Kalian coba aja. Siapa tuh berhasil seperti itu. Yang penting yang ada di sini ya. Jadi rentang GPIO-nya itu cuma dari GPIO 0 sampai GPIO 13, sisanya nggak ada, nggak tahu. Harusnya GPIO 14 tapi di sini nggak ada. Pastikan pin mode juga input seperti itu. Ini nah seperti itu. Karena sih nggak jadi rubah. Sebetulnya sudah itu saja untuk konfigurasinya. Ini ya seperti itu aja untuk konfigurasinya. Jangan lupa juga kalau nggak bisa connect itu tekan lama si pin flashnya ya, tekan lama pin flashnya. Jadi di sini saya coba tidak ada error sama sekali. Mudah-mudahan kalian juga nggak ada error, karena gampang-gampang susah untuk konfigurasinya.
Nggak susah-susah amat. Kalian tonton aja video ini dengan jelas, pause aja kalau kurang ngerti, jadi bisa di replay lagi. Baik, sekian untuk konfigurasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.